Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Di dalam berpuasa itu ada yang diwajibkan dan juga ada puasa yang sunnah. Jika itu puasa wajib seperti yang sedang kita laksanakan, yakni puasa bulan Ramadan. Ada juga puasa nazar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah itu kapan aja sih? Terus nanti kalau kita menjalankannya apa keutamaannya? Apa yang kita dapatkan? Nah, kita akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakatal musannif an shaumit tatawwu wa huwa madhkurun fil mutawwalat wa minhu arafata wa asyura wa tasu'a wa ayyamul bid wa sittata min syawal. Nah, jadi pengarang kitab Fathul Qorib ini ya, bahwasanya beliau diam atau tidak menjelaskan puasa, tentang puasa sunnah secara detail, tapi sudah dijelaskan di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Nah, namun pengarang kitab ini menjelaskan di antara puasa yang sunnah itu adalah yang pertama puasa Arafah, yang kedua adalah puasa Asyura, yang ketiga adalah puasa Tasu'a, yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid, dan yang terakhir adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa di hari Arafah, yakni ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Tepatnya ketika orang yang melaksanakan ibadah haji itu kumpul di padang Arafah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pahala puasa Arafah tadi? Yaitu dengan berpuasanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Niatnya nawaitu shoma arafata sunnatal lillahi ta'ala. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan seandainya kita melaksanakan puasa di hari Arafah? Nah, puasa hari Arafah ini yang dianjurkannya itu adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak puasa juga nggak apa-apa, karena mereka sedang berjuang ya untuk mendapatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Disitulah puncaknya ibadah haji. Nah, kalau mereka yang sedang ibadah haji itu tidak disunahkan sekali, artinya boleh, tapi kalau nggak kuat nggak usah ya. Nah, kalau dianjurkan di sini ya, bagi orang-orang yang tidak sedang ibadah haji itu maka sangat sunnah sekali, dianjurkan sekali. Apa manfaatnya yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan puasa Arafah? Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal lati qablahu was-sanatal lati ba'dahu. Jadi dari Abu Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siyamu yaumi arafata, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu, itu akan menghapuskan dosanya selama setahun yang lalu. Pahalanya ya. Wasanatal lati ba'dahu, dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau orang tersebut puasa pada hari Arafah, 1 tahun lalu yang sudah dilewati itu hapus semua dosanya. Dan 1 tahun yang akan datang itu juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan catatan ini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ayo kalau nanti pas bertepatan dengan hari Arafah, mari kita puasa hari Arafah, karena luar biasa pahalanya, keutamaannya, yaitu menghapus dosa yang sudah kita lewati setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Luar biasa itu ya pahalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura.
itu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Atau kalau bahasa Jawanya Syuro, ya, tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana cara niatnya? Niatnya adalah nawaitu shoma ghadin an ada'i asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nah, seperti ini aja ya, tinggal dirubah bulannya saja. Nah, kemudian apa keutamaannya dari berpuasa pada saat hari Asyura? Nah, seperti hadis yang tadi, ya tadi nggak dilanjutin ya. Nah, kita lanjutin dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafata ahtasibu Allah ayyukaffirus sanata allati qablahu wa sannatal lati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayyukaffirus sanata allati qablahu. Nah, jadi puasa Asyura, hari Asyura itu pahalanya adalah akan menghapus dosanya setahun yang lalu. Oh ya, setahun yang lalu. Jadi kalau Asyura itu cuma setahun yang lalu saja, yang akan datangnya tidak, ya. Tapi kalau puasa Arafah itu setahun yang lalu dan yang akan datang. Bedanya di situ, ya. Kalau puasa Yaumul Arafah itu setahun yang lalu dosanya dia dihapus, tahun yang akan datang dihapus. Kalau puasa Asyura atau 10 Muharram itu dosanya hanya yang setahun yang telah berlalu. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1162. Oh, betapa luar biasanya ya pahala yang kita dapatkan apabila kita melaksanakan puasa Arafah maupun puasa Asyura. Nah, makanya ayo ya, nanti kalau sudah saatnya, sudah waktunya, sudah tanggalnya, mari kita bersama-sama puasa Arafah atau puasa Asyura. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa di bulan Muharram lagi, namanya puasa Tasu'a, ya. Puasa Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Jadi kan tanggal 10 Muharram kalau puasa Asyura. Nah, kalau Tasu'a itu 9-nya sebelumnya. Nah, untuk apa puasa ini dilaksanakan? Nah, yaitu untuk membedakan puasa dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani pada saat tanggal 10 Muharram saja. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani ini itu mereka berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Nah, untuk membedakannya dengan orang Islam, maka orang Islam disunahkan, dianjurkan puasanya ditambah dengan tanggal 9 Muharram. Tuh ya. Jadi supaya membedakan saja ya. Manfaatnya ya sama kayak tadi, masuk ke dalam puasa Asyura. Jadi dosanya itu akan diampuni setahun yang lalu. Nah, luar biasa ya pahala-pahalanya yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kemudian yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu puasa pada saat tanggal 13, 14, 15 setiap kalender Komariah. Komariah Hijriyah. Ya. Jadi tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah. Nah, kayak sekarang bulan Ramadan berarti tanggal 13, 14, 15. Misalnya habis Ramadan Syawal 13, 14, 15. Jadi tiap pertengahan setiap bulan ya, itu selalu disunahkan untuk berpuasa, yaitu bernama puasa Ayyamul Bid. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, sekarang sudah saatnya. Kalau misalnya di tengah-tengah bulan setiap bulan Hijriyah, maka lakukanlah puasa Ayyamul Bid. Bagaimana nanti yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakan puasa Ayyamul Bid? Ya. Dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, An Abdillah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu salasati ayamin saumud dahri kullihi. Rawahul Bukhari nomor 1979. Nah, jadi keutamaan orang yang berpuasa pada Ayyamul Bid, pertengahan tiap bulan Hijriyah, pada saat itu adalah bulannya itu mencorong ya, atau padang. Nah, biasa kita saksikan kalau pertengahan bulan itu bulannya full ya. Jadi padang bulan ya, padang bulan. Karena saat itu lagi bunder-bundere bulane. Nah, di situ
Ya, keutamanya adalah saumu salasati ayam, puasa 3 hari ya di setiap bulan itu saumu dahri kullihi, seperti puasa sepanjang tahun. Jadi luar biasa lagi nih, lebih luar biasa lagi ya. Nah, puasa hanya 3 hari tapi pahalanya sama seperti puasa sepanjang tahun. Ya berarti puasa Yaumul Bid ini sangat direkomendasikan ya bagi kita semua. Makanya ayo ya mulai sekarang lebih lagi kita mencari ilmu supaya tahu. Ternyata kita puasa Yaumul Bid ini pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Padahal tadinya nggak tahu, misalnya cuman puasa-puasanya saja karena tidak tahu. Nah sekarang sudah tahu, ya hayo kita istiqomah untuk puasa Yaumul Bid ya, atau Ayyamul Bid. Itu yang keempat. Kemudian sunnah yang kelima adalah puasa Sittatun min Syawal, puasa 6 hari pada bulan Syawal, yaitu puasa setelah Idul Fitri. Nah biasanya kan nih bentar lagi nih kita akan Lebaran tanggal 1 Syawal. Nah puasa 6 hari bulan Syawal itu puasa tanggal 2, 3, 4, 5, dan 6 bulan Syawal. Nah bagaimana jika puasanya itu tidak berturut-turut? Tidak masalah. Nah, namun menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dikatakan yang paling afdol melakukan puasa Syawal adalah 6 hari berturut-turut setelah Idul Fitri. Jadi nyambung langsung. Idul Fitri puasa bulan Ramadan full, udah hatam misalnya. Nah kemudian tanggal 1 Idul Fitri itu kita berlebaran, merayakan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah bentar lagi kita akan merayakan bersama ya umat muslim sedunia. Nah ketika setelah selesai tanggal 1-nya Lebaran Idul Fitri, maka puasa 6 Syawal itu adalah yang paling afdolnya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 di situ. Nah, kalau misalnya orang itu tidak sempat karena mungkin dia jatuh sakit atau dia dalam perjalanan jauh misalnya, atau dia ada kesibukan yang lain yang tidak bisa membuatnya puasa, boleh puasanya tidak harus berturut-turut 6 hari itu. Yang penting puasanya masih pada bulan Syawal, maka dia masih mendapatkan keutamaan puasa bulan Syawal. Nah itu ya, jadi nggak harus berturut-turut, nggak masalah, yang penting masih pada bulan Syawal. Tapi kalau melewati bulan Syawal, maka pahala puasa bulan Syawal itu, 6 hari bulan Syawal itu akan hilang. Nah makanya ketika waktunya tiba, lebih baik kita dahulukan dulu. Kalau misalnya sudah bulan Syawal ya, jangan diundur-undur, atau karena sembrono, karena tidak tidak ada udzur apapun, tapi dia santai aja, nanti 6 hari lagi bulan Syawal terakhir aja, nanti saya mau ini, tiba-tiba dia jatuh sakit atau dia punya udzur yang lain. Nah maka kan akhirnya dia tidak melaksanakannya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana keutamaan bagi orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal? Dari hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansori qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan tsumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Tuh, ya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tsumma atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkannya, mengikutinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia seperti puasa selama setahun. Subhanallah, begitu indahnya Islam ini ya, sangat menghargai apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, makanya ketika bulan Syawal tiba, mari kita berpuasa, karena di situ banyak sekali kemanfaatannya. Di antara tadi ya, sebenarnya masih banyak manfaatan yang lain, cuman saya ambil di antaranya yang paling hebat, yang paling utama, keistimewaan dari orang yang melaksanakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal itu sama seperti berpuasa selama setahun. Subhanallah ya. Nah itu adalah beberapa puasa yang disunahkan yang ada di dalam kitab Matan Takrib
fi syarhi Fathul Qorib. Nah, ada lagi ya yang keluar dari apa yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib ya. Ini yang biasa umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan puasa, yaitu puasa Senin, Kamis. Ya, tentunya biasanya pelajar ya atau mahasiswa atau santri itu sering melakukan puasa Senin, Kamis, atau ibu-ibu biasanya ya suka melaksanakan puasa Senin, Kamis. Nah, itu puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena kita sendiri, kita semuanya adalah umatnya Kanjeng Nabi. Nah, apa hadis atau dalil yang mendukung bahwa puasa Senin Kamis itu paling diutamakan? An Aisyah radhiyallahu anha qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal itsnain wal khamis. Rawahun Nasa'i nomor 2362 wa Ibnu Majah 1739. Jadi bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau berkata, sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal itsnain wal khamis, menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi Rasulullah itu puasanya yaitu pada hari Senin dan Kamis. Kenapa puasanya pada hari Senin dan Kamis? Karena Senin itu Kanjeng Nabi ya dilahirkan di dunia. Senin berarti puasa hari kelahiran. Nah, makanya saudaraku semuanya ya, pemirsa yang berbahagia, ketika kita hari lahir ya itu sunnah kita untuk dipuasai. Misalnya hari lahirnya hari Kamis ya berarti puasa hari Kamis. Hari lahirnya Minggu ya berarti puasa hari Minggu. Puasa hari kelahiran seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kenapa puasa Senin Kamis itu dianjurkan? Rasulullah SAW melakukan perjalanan itu tiap hari Kamis. Nah ya, kalau Senin itu kan beliau dilahirkan. Kalau Kamis itu biasanya beliau itu ketika melakukan perjalanan apapun ya hari Kamis. Ya. Nah, kemudian apalagi manfaat dari puasa di hari Senin dan Kamis? Nah, itu segala amal perbuatan, manfaatnya nih, keutamanya itu manusia diperiksa oleh malaikat yaitu tiap hari Senin dan Kamis. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis, fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun. Nah, rawahu Tirmidzi nomor 747 hadisnya. Ya. Tu'radul a'mal, berbagai amalan dihadapkan yaumal itsnain wal khamis, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu, kata Rasulullah, maka aku sangat suka ayu rada amali, jika amalku dihadapkan, diperiksa, wa ana shaimun, sedangkan saya sedang melakukan berpuasa. Ya, jadi Rasulullah itu sangat senang sekali kalau ketika diperiksa amalnya oleh para malaikat dan beliau itu sedang berpuasa. Nah, makanya ayo ya, mulai sekarang kita berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena di samping itu adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi, di situ juga disebutkan malaikat memeriksa buku catatan manusia atau ya umat Nabi itu di hari Senin dan Kamis. Ya, subhanallah. Nah, itu ya puasa hari Senin dan Kamis. Nah, dan masih banyak lainnya sebenarnya ya. Namun yang ada di dalam kitab Mantan Takrib ini hanya disebutkan 5 puasa sunnah saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita perbanyak puasa sunnah karena pahalanya sangat luar biasa, keistimewaannya sangat luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.